seperti Daud dan Goliat. Saya takut gak? Secara manusia saya takut. Tapi saya harus ingat kata firman Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Setiap hari saya berkatakan itu. Dan ketakutan itu mulai hilang. Jadi apa? Berserah. Saya berserah sama Tuhan. Saya belajar setiap hari bersuka cita dan selalu bersyukur. Bukan karena dipengaruhi keadaan, tapi karena kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan harapan kita. Ya, kalau Bapak Ibu dengar kata mujizat, semua pasti senang. Mujizat, senang. Kalau kita dengar ada orang, wah itu orang tadi cerita ketemu mujizat besar, kita merasa amazed, kagum-kagum sama itu orang, kagum sama Tuhan kita. Tapi Bapak Ibu sadarin nggak? Sebelum dia mendapatkan mujizat besar, apa yang dialami? Pergumulan besar. Setelah melewati pergumulan besar, baru bisa mendapat mujizat besar. Kalau pergumulan biasa-biasa aja, dapat pertolongan, ya biasa aja. Bapak Ibu pernah ngalamin mujizat? Pernah? Mau ngalamin mujizat besar? Harus lewati padang gurun. Baru kita bisa bilang, kita mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan. Saya merasa gini, kok bisa saya ngalamin seperti itu? Emang saya nggak berdoa? Berdoa. Saya berdoa, selalu berdoa. Bukan cuma berdoa malam, berdoa makan, enggak. Setiap saat saya berdoa. Kok bisa ngalamin begini? Saya cuma percaya Tuhan izinkan untuk saya melatih saya menjadi saya lebih kuat. Bapak Ibu kan percaya kalau kita sekolah dari kelas 1 ke kelas 2 harus melewati ujian. Pertama gampang, naik kelas 3 lebih sulit, naik kelas 4 lebih sulit, ujian nasional lebih sulit. Kalau saya dulu zaman sekolah kelas 6 SD mau naik SMP dulu melalui ujiannya 2 kan, ujian swasta, ujian negara. Sekarang udah nggak ada ya. Apalagi SMP mau SMA ini susah banget. Tapi itulah, setelah kita melewati ujian, kita lulus, kita akan naik level. Ya. Kalau saya kata Bapak Ibu saat ini ngalamin apa? Kalau saat ini Bapak Ibu semua baik-baik aja, katakan puji Tuhan. Tapi kalau lagi ngalamin sesuatu, bilang kamu lagi mau naik level. Bilang sama sebelahnya, kamu lagi mau naik level. Ya. Nah, ayatnya sederhana. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Bukan dikatakan bersukacita pada waktu senang, bersukacita pada waktu diberkati, bersukacita pada waktu semua baik-baik aja. Enggak. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya apa? Setiap saat, apapun yang terjadi, bersukacitalah. Apapun yang kita alami saat ini, bersukacitalah. Ayat 17, tetaplah berdoa. Bulan lalu, pada saat saya lagi di gereja, mana saya lupa, kita terima perjamuan kudus. Ayatnya singkat, dalam roti itu buat saya, tetaplah berdoa. Ini pesan Tuhan buat saya, tetap berdoa, tetap berdoa. Satu hal, jangan bersungut-sungut, tetap perkataan yang baik. Lalu saya, karena banyak pikiran, banyak urusan, saya banyak ngobrol dengan teman-teman sejawat, teman-teman rohani. Dia ngomong sama saya begini, kamu harus tetap berdoa. Sebab haleluya. Confirm. Dua tempat yang berbeda pesan Tuhan sama buat saya. Tetap berdoa. Artinya apa? Tetap berharap sama Tuhan. Yang ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap kita bersyukur. Kira-kira bisa melakukan 3 hal ini, Bapak Ibu? Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Ini perintah Tuhan buat kita semua hari ini. Lakukan 3 hal ini. Ya, kita tahu Tuhan kita nggak pernah tidur, Tuhan kita nggak pernah tidak adil. Tuhan kita selalu ada untuk kita. Pengharapan dalam Tuhan nggak pernah mengecewakan. Dia selalu setia. Ya, yang penting dari kita apa? Tetap percaya. Dari mulut kita
perkataan yang baik. Jangan pernah ada keluar bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, gak setuju sama Tuhan. Terus perkatakan yang baik. Bapak Ibu kalau suka nonton film Dracin ya, atau film kolosal Cina, semua orang kalau mau ketemu Kaisar Cina bilang apa? Mereka semua menghadap Kaisar Cina, dia bilang apa? Wan Sui. Pernah dengar kata-kata itu? Artinya apa? Ribuan tahun Kaisar panjang umur. Bayangin dalam satu hari Kaisar terima berapa kali kata-kata panjang umur. Itu hal yang baik kan? Baik banget. Lihat Kaisar Cina, umurnya panjang semua. Ratusan orang, ribuan orang setiap hari menghadap dia. Kaisar panjang umur. Ini adalah kuasa perkataan. Meskipun saat ini kita sedang dalam lembah kelaman, kita katakan Tuhan lagi memberkati kita. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dan kasih karunia. Ya, Bapak Ibu tetap percaya ketika hal ini praktekkan, lakukan. Yang penting, jangan seperti orang degil. Kayaknya kalau kita setiap hari jarang ya dengar kata degil. Tapi di Alkitab muncul berkali-kali kata degil. Jangan seperti orang degil. Saya coba cari tahu apa sih orang degil? Stubborn atau keras kepala. Kepalanya keras, nggak bisa dikasih tahu. Kalau dalam bahasa lain degil ada dikatakan gini, tegar tekuk. Jangan degil, jangan tegar tekuk. Orang degil tegar tekuk bodoh nggak? Nggak bodoh. Cuman ini keras kepala. Contoh orang degil, contoh orang keras kepala gini. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 5. Salah, ya kan? 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Oke, betul kan 4 kan? Sekarang saya tanya lagi, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 5. Enggak, yang benar 4. Gua mau 5, lu mau apa? Nah itu begitu. Ya, jangan biar saja, jangan jadi begitu. Keras kepala. Berikutnya, jiwanya itu rebel, pemberontak. Kita nih nggak boleh kasih tahu. Gua mau 5, lu mau apa? Ya, jiwanya berontak. Ini model orang-orang begitu. Apalagi blind heart. Hatinya buta, nggak bisa melihat janji Tuhan, nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa melihat di sana tuh ada terang Tuhan, di sana lo ada kebenaran, di sana lo ada kemenangan, nggak bisa. Kenapa? Hatinya buta. Apa yang dipercayain yang salah itu kebenaran dia. Ya. Contoh dalam Alkitab. Saya kumpulin di sini ada 3 kisah yang benar-benar kalau saya lihat ini orang dalam kisah Alkitab ini kok degil banget ya. Kita lihat sama-sama contohnya. Oh ini sorry. Degil itu seperti apa di mata Tuhan? Dalam 1 Samuel 15 dikatakan gini, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa berteduh, dan kedegilan, ini orang degil, sama seperti penyembah berhala dan terafim. Degil itu, orang degil itu dosanya sama seperti menyembah berhala. Menyembah berhala dosa kan? Dosa. Dan terafim itu adalah jimat. Orang yang mengandalkan jimat, yang punya jimat di kantongnya atau di dompetnya atau di mana pun, itu adalah dosa. Ya, nggak ada kan di sini yang punya terafim, punya jimat, nggak ada ya. Saya lihat di seberang kayaknya banyak tuh yang merah-merah. Soalnya saya juga dulu orang Buddha. Saya mantan Buddha, saya juga punya jimat-jimat. Kalungnya ada jimat, ya. Cincinnya ada bekas disembayang, di kantongnya ada. Tapi itulah ya kehidupan saya yang lama sebelum saya kenal kebenaran dari Tuhan. Ini degil. Orang degil itu Tuhan gak suka. Orang degil itu dosa dan menjijikan di mata Tuhan. Contohnya dalam Alkitab begini. Dalam Yohanes
Ada kisah tentang orang lumpuh yang sudah 38 tahun di samping kolam. Ya, Bapak Ibu bayangin orang lumpuh, nggak bisa jalan, mengemis, mengandalkan belas kasih orang lain di samping kolam 38 tahun. Lama kan 38 tahun? Lama banget. Ibaratnya gini, Bapak Ibu suka ke gereja ini, di depan sana ada pengemis yang lumpuh setiap hari di sana. Setiap hari Bapak Ibu lihat dia ada di sana lumpuh. Satu waktu Bapak Ibu lihat dia udah berjalan. Kaget kan? Kaget kan? Ini mujizat. Ada apa? Kok bisa tiba-tiba berjalan? Dikatakan ini orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kita lihat orang-orang Yahudi zaman itu udah melihat orang lumpuh 38 tahun tiba-tiba jalan. Yang dia lihat apa? Bukan jalannya, bukan mujizatnya. Siapa yang sembuhin dia? Ini orang salah. Kenapa sembuhin dia hari Sabat? Bukan mujizatnya yang dilihat, bukan orangnya yang dilihat, tapi dia cari-cari kesalahan. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena dia melakukan hal itu pada hari Sabat. Bisa nggak kita bayangkan? Ada orang lumpuh 38 tahun, kita tahu dia tiba-tiba berjalan. Kalau kita yang melihatnya, apa yang kita lakukan? Siapa yang sembuhin? Kamu di mana? Gimana cara bisa sembuh? Mau tahu dong tabibnya yang mana? Kita juga mau bawa nih orang-orang sakit ketemu. Siapa nih orang hebat ini? Siapa nih nabi ini? Kalau kita dengar namanya orang hebat atau ini tabib sakti, dewa nih, pendeta sakti, angkat tangan semua rebah, pegang sembuh. Viral gak? Viral. Apalagi ini orang lumpuh, depan mata dia bisa berjalan. Tapi orang Yahudi nggak melihat itu. Yang dia lihat apa? Siapa ini orang yang melanggar hukum Sabat? Orang model ini orang degil. Akhirnya apa? Semua orang terima mujizat, semua orang terima lawatan Tuhan. Orang-orang Yahudi direwak. Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias itu. Sampai sekarang mereka masih meratap di tembok ratapan, menunggu Mesias datang. Padahal Mesias di depan mata. Mereka nggak melihat itu. Ya, saya kalau sebelahnya jangan dulu. Yang kedua, contoh yang kedua. Orang buta. Ada orang buta sejak lahir disembuhkan. Bayangin, zaman sekarang aja orang buta itu mau matanya dioperasi, nunggu donor, nggak tahu antriannya nomor berapa supaya bisa melihat lagi. Ini orang buta sejak lahir Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam sejenak langsung orang buta bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Nah ini orang Farisi. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Bayangin Bapak Ibu, bukan mujizatnya yang dilihat, bukan kesembuhannya dilihat, bukan dilihat juru selamatnya, Mesiasnya, yang dilihat apa? Hari Sabatnya, hukum-hukumnya yang dilihat. Akhirnya apa? Orang sembuh, orang dia masih mau direwak. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Bisa bayangin, orang buta melihat mujizat kan? Mujizat banget. Tapi bukan miracle worker-nya yang dilihat apa? Hukum-hukumnya. Ini melanggar nih. Gak boleh ini nyembuhin orang hari Sabat. Emang mereka bisa sembuhin? Ini orang buta sejak lahir, gak ada yang bisa sembuhin. Ini contoh orang degil. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini saya bilang ini adalah sebuah cerita konspirasi yang sangat besar sepanjang sejarah, dan sampai sekarang masih banyak orang percayai konspirasi ini, kebohongan ini. Ini cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur di hari ke-3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ceritanya, nubuat Tuhan Yesus sebelum mati udah ada belum?
Dikatakan hari ketiga aku akan bangkit, kata Tuhan Yesus. Tapi setelah dia mati, dimasukin ke dalam gua, orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi pemimpin saat itu mulai berunding. Gimana nanti kalau hari ketiga ternyata murid-murid yang mencuri mayat Tuhan Yesus dan dikatakan dia bangkit? Itu akan merusak posisi mereka sebagai para pemimpin yang berkuasa saat itu. Ini merusak mereka punya kepemimpinan. Mereka bisa dari anak lagi, mereka bisa semua pada pindah kepada Tuhan Yesus. Akhirnya benar terjadi, tapi kali ini kejadiannya Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong, serdadu-serdadu lapor kepada imam kepala. Imam kepala bilang apa? Disokong pakai sejumlah besar uang. Sebarkan cerita bohong, sebarkan hoax kemana-mana. Mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya tadi malam, dan berita bohong itu tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Masih banyak sampai sekarang. Kalau kita mau ngecek, sebagian besar orang percaya Tuhan Yesus bangkit, sebagian besar nggak percaya Tuhan Yesus bangkit. Berita kebohongan itu sampai sekarang masih ada. Di sini ada Netflix, nonton film The Riser. Di situ diceritakan politik orang Romawi menipu semua orang untuk mengatakan mayat Tuhan Yesus itu dicuri. Dia nggak bangkit. Kata siapa bangkit? Mesias belum datang. Padahal mereka melihat, iya loh, itu Nabi, itu Mesias yang datang, mati setelah disalib dan 3 hari dia bangkit. Itu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu, yang dikisah perjanjian lama terjadi depan mata mereka. Mereka nggak percaya. Mereka lebih percaya kedegilan hati mereka dan posisi politik mereka. Ini contoh-contoh orang degil. Akhirnya apa? Ya kita tahu lah ya, orang-orang model itu nggak akan mendapat lawatan Tuhan. Mereka semua dilewat sama Tuhan. Ya, cek kalau sebelahnya mau dilewat atau dilawat Tuhan. Ini contoh-contoh kedegilan manusia. Kalau saya mengingat kisah-kisah ini, saya bilang, oh Tuhan, kok bisa yang ada manusia seperti ini? Kita datang ke gereja rindu mau ngalami Tuhan. Kita datang ke gereja rindu mau ngalami hadirat Tuhan. Kita rindu mau ketemu Tuhan. Tapi mereka loh, saksi-saksi itu melihat langsung Tuhan. Mereka nggak melihat itu. Karena apa? Kedegilan hati mereka. Akhirnya apa? Mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Saya cerita tentang Tuhan kita. Saya sangat percaya nih, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu benar-benar ajaib. Gak salah nih kalau kita ada di gereja ini. Gak salah. Benar-benar Tuhan kita itu hidup. Benar-benar Tuhan kita itu ada. Dan benar-benar Tuhan itu menjawab, mendengar setiap doa-doa kita. Dan Dia itu berkuasa dan berdaulat. Bapak Ibu, saya kasih gambaran besar tentang Tuhan kita. Seberapa besar Tuhan kita. Begini, dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sederhana kan, sering kita baca. Coba kita renungkan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia yang ciptain. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Betul? Pagi, siang, sore, malam, musim panas, musim hujan, semua teratur. Beratus-ratus beribu-ribu tahun, semuanya berjalan teratur. Kita sekarang setelah hampir melewati musim hujan, sebentar lagi masuk musim kemarau. Nggak usah doa puasa, pasti datang kemarau itu. Pada waktu kemarau, nggak usah ditengking, nanti bulan udah selesai hujan datang. Itu semua udah teratur di tangan Tuhan. Perang, cakrawala, darat, laut, tumbuh-tumbuhan, matahari dan bulan, hewan-hewan dan manusia, semua ciptaan Tuhan. Nggak percaya? Tanya anaknya, tanya anak di sekolah minggu. Mereka juga bilang, iya semua ciptaan Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita. Ini gambaran besar Tuhan kita. Sekarang ada gambaran kecil tentang Tuhan kita seperti ini. Hal kecil apa sih yang Tuhan perhatikan? Gambaran kecil ya tentang Tuhan kita begini. Dalam Lukas 12 ayat 7 berkata begini, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung
bibir. Saya nggak nyinggung siapapun di sini ya, tapi semua di sini rambutnya masih banyak. Nggak ada yang rambutnya udah habis. Bayangin, satu helai rambut pun Tuhan peduli sama kita. Satu helai rambut pun nggak Tuhan izinkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita. Bapak Ibu bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Bukan cuma besok kita mau makan apa Tuhan udah siapin. Rambut pun, ujung rambut pun, sehelai rambut pun Tuhan itu. Ya, jadi gimana Bapak Ibu? Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Kita harus percaya dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai kita. Jangan seperti ini. Jangan seperti orang-orang dunia berkata ini. Kalau kita lagi dapat sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang besar, kita bilang apa? Hoki lu buat. Banyak yang ngomong itu. Hoki lu buat kemarin dapat ini. Hoki lu buat kemarin dapat bonus. Hoki lu buat kemarin dapat ini. Bapak Ibu, bukan hoki. Itu pemberian Tuhan. Tuhan tahu kita perlu. Tuhan tahu kita butuh. Ya, kita harus percaya segala apapun yang kita alami, Tuhan yang beri, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Hal-hal kecil apapun yang kita alami, contoh aja deh, kita lagi buru-buru jalan naik mobil atau naik motor buru-buru, ban kempes, jangan bersungut-sungut. Tuhan tahu. Jadi kalau ban kempes atau apapun terjadi, tetap aja bersyukur. Mungkin aja Tuhan izinkan kita terlambat beberapa saat supaya kita melihat sekeliling kita ada nggak orang yang perlu ditolong, atau Tuhan bukan mendelay kita dalam suatu kejadian karena ada maksud yang lebih besar dari Tuhan. Percaya aja, berharap yang besar sama Tuhan. Bapak Ibu kami apa? Tahu, kumbang. Saya lebih suka kata lebah. Lebah, ya. Lebah sama kumbang sama nggak? Beda ya. Lebah sama kumbang. Ya pokoknya binatang ini lah maksud saya. Hewan ini. Sama ya, kumbang, lebah ya sama ya. Mungkin sama. Bapak Ibu kalau perhatikan, lebah atau kumbang ini ada yang aneh ya? Ada yang aneh ya? Begini kan bentuk lebah kan? Gini, menurut ilmu aerodinamika, benar ya? Menurut ilmu aerodinamika yang bicara tentang penerbangan, dikatakan bahwa lebah semestinya nggak bisa terbang karena sayapnya yang kecil dan badannya yang besar. Lebah itu nggak bisa terbang. Menurut ilmu manusia tentang aerodinamika nggak bisa terbang. Tapi ternyata lebah bisa terbang. Dengan cara apa? Dia mengepakkan sayap-sayapnya segitu kuat sampai kalau dia terbang lewat kuping kita bunyi kan? Itu kepakan sayapnya begitu kuat, begitu hebat. Dia harus menggunakan tenaga dia berkali-kali lipat supaya dia bisa terbang. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, nggak adil ya Tuhan. Kok binatang segede gini sayapnya kecil? Kesian amat seekor lebah mesti berjuang keras supaya dia bisa terbang. Nggak adil ya kelihatannya ya. Tapi menurut penelitian begini, lebah-lebah ini pernah dibawa ikut penerbangan luar angkasa, di mana gravitasi bumi tidak ada. Dibawa beberapa alat ikut terbang, dan sampai di atas sana, lebah-lebah itu nggak usah menggerakkan sayapnya, dia mengapung dengan bebas. Ya, nggak usah gerakin sayapnya dengan susah payah lagi. Dia udah terbang mengapung dengan santai. Mereka pikir ini dia hidup yang dimaksudkan. Nggak usah susah payah, udah terbang. Tapi kenyataannya 3 hari kemudian semua lebah ini mati. Semuanya mati. Kenapa? Ternyata lebah itu nggak dimaksudkan Tuhan untuk nggak terbang. Dia dimaksudkan Tuhan supaya terbang dengan menggunakan kekuatan sayapnya supaya dia hidup. Kalau dia nggak menggunakan sayapnya, dia mati. 3 hari semua lebah itu mati. Jadi di sini kita lihat Tuhan selalu punya maksud yang lebih baik. Tuhan nggak pernah memaksudkan hidup kita
perjuangan. Tuhan gak pernah memaksudkan hidup kita ada di sebuah permadani yang indah, penuh bertabur bunga, hidup kita santai tidur-tiduran. Hidup kita harus berjuang. Hidup kita harus bekerja. Hidup kita harus melewati tantangan. Hidup kita harus ada aktivitas. Kalau hidup kita santai aja nggak ngapa-ngapain, mati apa aja? Karakternya, potensinya, semuanya mati. Tuhan selalu punya maksud. Contoh yang kedua, ini apa? Ikan apa? Bukan ikan sabu-sabu ya, ini ikan sabu-sabu. Yang lagi viral, ikan sabu-sabu. Ini adalah ikan kod. Ikan kod, COD, bukan cash on delivery, bukan ikan kod. Ikan kod ini beberapa waktu lalu sempat terkenal di Amerika. Ini ikan dari daerah dingin, dari daerah Alaska. Ikan ini banyak sekali di daerah tempat dingin, di daerah Alaska. Dagingnya sangat enak. Satu waktu mereka, para nelayan lagi mikir gimana caranya bawa daging ikan-ikan yang ini dibawa ke Amerika untuk dijual. Ya. Mereka nangkap ikan dalam jumlah besar, dimasukin seperti es ya, dibikin es ya, di dalam seperti es, dibawa ke Amerika. Sampai di Amerika, dipotong, dimakan, dagingnya nggak enak. Nggak seperti pada waktu di Alaska, dimakan, dagingnya enak. Kenapa ini nggak enak? Mereka berpikir mungkin ikan ini nggak boleh diesin. Ikan ini harus dalam keadaan hidup sampai ke Amerika. Akhirnya mereka kirimkan tangki-tangki kapal yang besar ke sana. Mereka menangkap ikan itu dalam keadaan hidup, dibawa dalam tangki-tangki kapal, dibawa ke Amerika. Melalui perjalanan 2 minggu sampai di Amerika dalam keadaan hidup. Dipotong dagingnya, nggak enak. Nggak seperti di Alaska, dagingnya enak. Mereka berpikir, apa masalahnya? Kenapa ini terjadi begini? Akhirnya satu nelayan mengambil inisiatif begini. Dia melihat bahwa dalam lingkungan habitat aslinya, ikan-ikan kod ini punya musuh alami, yaitu namanya ikan catfish atau seperti ikan hiu-hiu kecil. Dalam lingkungan alaminya, dia ini banyak musuh. Nah, nelayan ini mengambil inisiatif, ditangkaplah beberapa ekor catfish, dicemplungin ke dalam tangki air itu, sementara ikan-ikan itu berlayar menuju ke Amerika. Ajaibnya, sampai di Amerika, begitu dipotong dagingnya enak. Apa kisahnya? Kenapa dia bisa enak? Ternyata pada waktu di dalam tangki air selama 2 minggu perjalanan ke Amerika, dalam pengiriman pertama gak ada musuhnya. Ikan-ikan itu semuanya berenang santai, gak ada musuh yang mengancam. Tapi begitu sampai, dagingnya gak enak. Tapi begitu dikirim, ada musuh alaminya, semua ikan itu waspada. Kadang-kadang lari sana, lari sini. Dia waspada selama 2 minggu perjalanan. Selama kewaspadaan itu, kualitas dagingnya terjaga. Dimasak, enak. Sama kisah kita juga, Bapak Ibu. Kalau hidup kita gak ada tantangan, kalau hidup kita gak ada perjuangan, kalau hidup kita gak ada pergumulan, hidup kita apa? Begini-gini aja. Kita perlu tantangan, kita perlu pergumulan supaya apa? Supaya kita menjadi kuat, supaya kita berjuang, supaya kita berjuang melangkah bisa mencapai potensi maksimal kita yang Tuhan mau. Kalau hidup kita saat ini baik-baik aja, puji Tuhan. Tapi kalau ada tantangan, jangan mengeluh. Ini ujian kita supaya kita naik level. Ada satu lagi. Ini apa? Ini bukan mobil listrik ya. Ini kura-kura. Beberapa orang membawa kura-kura ini sebagai ilustrasi ya. Kalau kita pelajari tentang kura-kura, ini satu-satunya binatang yang kalau kita lihat zaman purba ada sampai sekarang masih ada. Binatang lain udah punah, ini ada. Malah sampai sekarang masih ada kura-kura purba, ya ada ya. Kuncinya apa dari kura-kura?
Memang kura-kura berjalan lambat. Betul ya, kura-kura nggak ada yang ngebut dulu. Kura-kura berjalan lambat. Tapi pernah nggak Bapak Ibu melihat kura-kura jalan mundur? Pernah nggak kura-kura putar arah? Nggak pernah. Kura-kura itu selalu berjalan, dia tahu tujuannya. Dia selalu berjalan sampai tujuannya. Binatang lain jalan bisa maling, bisa rusuh, bisa apa. Kalau kura-kura, menurut penelitian, dia udah tahu arahnya, dia pasti jalan terus sampai mencapai tujuannya. Nggak pernah belok, nggak pernah mundur, selalu berjalan. Meskipun lambat, tetap jalan. Moving forward, terus maju. Meskipun lambat, terus maju. Akhirnya apa? Satu-satunya binatang yang bertahan dari purba sampai sekarang. Tema di gereja kita hari ini, tahun ini, moving forward, maju terus, maju terus, maju terus. Tantangannya apa? Maju terus. Dari 3 ilustrasi tadi, meskipun hidup ini saat ini nggak adil, kok kelihatannya nggak adil Tuhan? Meskipun kelihatannya hidup ini kita saat ini nggak adil, apa yang kita alami saat ini nggak adil. Posisi saya saat ini, saya udah kerja, udah berdoa, udah melakukan semua yang terbaik, nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah mempersulit orang, gajian tepat waktu, bayar orang tepat waktu. Kok Tuhan izinkan begini? Malah saya terancam pidana. Kok nggak adil kan? Meskipun hidup ini banyak tantangan, kok musuh sepertinya menyerang kita 24 jam. Dan kelihatannya hidup ini sekarang kita berjalan lambat. Gak apa-apa, maju terus. Maju terus Bapak Ibu. Maju terus, jangan lupa bersuka cita selalu, tetap berdoa dan bersyukur selalu. Suara saya mau habis. Dua hari kemarin kami di sini banyak bicara, banyak ngomong, suaranya mau habis. Maju terus Bapak Ibu, ya. Bersuka cita dan selalu bersyukur. Bapak Ibu, ini kemarin kita baru saya bawakan. Bulan lalu kita baru merayakan Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua manusia. Dia mati di atas kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita. Dia mati, hari ketiga dia bangkit. Bapak Ibu tahu pada waktu Tuhan Yesus disalib, kata-kata apa yang terakhir Tuhan ucapkan sebelum meninggal? Kata-kata apa yang Tuhan ucapkan sebelum meninggal? Udah selesai, yaitu diam. Sebelumnya Tuhan Yesus berkata begini, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus pernah gak takut? Takut banget. Dia takut banget menghadapi penderitaan besok. Dia tahu dia gak bisa menghindar. Dia gak bisa menghindar. Dia jalanin itu semua, dan dia pikir pada waktu di atas kayu salib udah selesai, tinggal nunggu matinya. Kok gak mati-mati? Sampai jam 3 sore. Itu dalam keadaan sangat menderita, berjam-jam, 3 jam maksudnya itu penderitaan. Tuhan Yesus gak di dunia, kakinya gak menginjak bumi, digantung di antara bumi, di antara langit, tergantung di tengah-tengah. Penderitaan kok gak mati-mati? Sampai dia bingung, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebelum akhirnya dia mati juga, dikatakan sudah selesai. Kata-kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Alkitab muncul di Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahasa Inggrisnya, my God, why have you forsaken me? Kata-kata itu muncul di Mazmur 22 ayat 1. Di ayat 6 dikatakan begini, aku ini ulat, bukan manusia. Celak bagi manusia. Banyak orang bingung, kenapa Tuhan menggambarkan diri dia di atas kayu salib sebagai ulat, bukan manusia. Nah, ulat di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, Ibrani, artinya rimah. Dan terjemahan lain bukan rimah yang dimaksud, tapi dimaksud oleh Tuhan adalah tola terjemahannya. Nah, tola itu kalau di bahasa Inggris
Inggris artinya crimson wool. Ini tulisannya. Tola, ulang dalam bahasa Ibrani. Crimson wool. Nah ini yang menarik tentang crimson wool. Kenapa Tuhan menggambarkan dirinya seperti cacing merah? Crimson wool itu kalau di bahasa Indonesia cacing merah. Ternyata cacing merah ini seumur hidupnya dia hanya bertelur satu kali. Setelah dia bertelur, dia mati. Ya, nah cacing-cacing ini pada waktu dia tahu waktunya sudah tiba, dia akan mencari batang pohon, dia akan naik ke pohon itu, dan dia akan meletakkan dirinya pada kulit kayu pohon itu, dan cacing itu akan merubah bentuknya menjadi seperti siapa? Seperti cangkang yang keras, warna merah. Setelah cangkangnya siap, cacing itu akan bertelur. Setelah bertelur, anak-anak cacing itu akan makan seluruh cangkang itu, makan induknya, makan semangnya selama 3 hari berturut-turut. Ya, dimakan. Setelah habis, yang tertinggal hanya setetes darah di atas kayu itu. Artinya apa? Cacing ini menggambarkan dirinya dia mati untuk anak-anaknya, dan selama 3 hari itu anak-anaknya memakan habis hidupnya supaya apa? Supaya anak-anaknya hidup. Itulah gambaran tentang Tuhan kita. Tuhan menggambarkan hidup dia seperti crimson wool, berkorban supaya anak-anaknya hidup. Tuhan Yesus berkorban buat kita supaya kita semua hidup. Amin Bapak Ibu. Supaya kita semua beroleh kehidupan yang kekal bersama Yesus. Kita baru merayakan Paskah, kita percaya kebangkitan Tuhan untuk kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita mau berharap sama siapa? Karena Dia bangkit, kita punya pengharapan yang besar. Amin. Apa kuncinya, apa pesan Tuhan hari ini? Bersukacita selalu, tetap berdoa dan bersyukur selalu. Jangan degil, dan meskipun kehidupan serasa nggak adil, kehidupan serasa banyak tantangan, kehidupan serasa berjalan lambat, nggak apa-apa. Tetap maju, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Dan kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kebangkitan-Mu, untuk karya penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan-Mu hari ini di mana kami semua harus selalu berharap kepadamu, bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur selalu. Menjadi pegangan hidup bagi kami semua Tuhan, hamba-Mu dan juga jemaat semua di tempat ini. Dan semua orang, kami percaya semua hanya berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan